Kalau kita bicara profesi arsitek, kebanyakan orang masih membayangkan sosok yang duduk di meja gambar, membuat denah rumah, mendesain fasad bangunan, mengurus proyek konstruksi, dan datang ke lapangan memakai helm berwarna putih. Tapi kenyataannya dunia sedang berubah. Di masa ini, kita melihat banyak arsitek mulai berkolaborasi dengan bidang lain. Ada yang membuat pameran bersama desainer grafis, ada yang bekerja dengan seniman instalasi, ada yang terlibat di dunia film, event, museum, tata cahaya, desain digital, bahkan bekerja sama dengan pakar teknologi dan kecerdasan buatan atau AI. Apakah ini pertanda profesi arsitek sedang bergeser? Apakah arsitek mulai meninggalkan bangunan? Atau justru ini evolusi alami profesi yang semakin matang? Dalam video ini kita akan membahas secara mendalam mengapa arsitek mulai lintas disiplin, apa peluang besar di masa depan, risiko jika hanya bertahan di pola yang lama, peran AI bagi arsitek, dan bagaimana mahasiswa maupun praktisi bisa menyiapkan diri mereka masing-masing. Jadi tonton sampai selesai karena topik ini bisa mengubah cara kita melihat profesi arsitek ke depannya. Sebenarnya arsitektur sejak dulu tidak pernah berdiri sendiri. Arsitektur selalu berada di pertemuan banyak ilmu, seni, teknik, matematika, psikologi manusia, budaya, ekonomi, politik, lingkungan, bahkan juga teknologi. Ketika seseorang mendesain rumah, ia tidak hanya menggambar bentuk mukanya saja, ia harus memahami bagaimana manusia bergerak, bagaimana cahayanya masuk, bagaimana struktur bisa berdiri, bagaimana biayanya bisa terkendali, bagaimana ruang memberikan rasa yang nyaman, dan bagaimana bangunan berbicara pada lingkungannya. Artinya, dari awal profesi ini memang multidisiplin. Maka ketika hari ini arsitek bekerja dengan seniman, programmer, AI spesialis, lighting designer, kurator, hingga filmmaker, itu bukanlah penyimpangan. Itu justru kembalinya arsitektur pada sifat dasarnya. Nah, sekarang kenapa kolaborasi makin sering terjadi? Nah, ada beberapa alasan kuat nih teman-teman. Yang pertama, dunia menjadi lebih kompleks. Masalah kota hari ini tidak sesederhana membangun gedung saja. Kita menghadapi kemacetan, perubahan iklim, keterbatasan lahan, krisis energi, kesehatan mental, perilaku digital masyarakat, urban loneliness, hingga kualitas ruang publik. Masalah sebesar ini tidak bisa diselesaikan satu profesi saja. Arsitek perlu bekerja dengan sosiolog, psikolog, ekonom, data analis, ahli lingkungan, programmer, pemerintah, dan komunitas warga. Yang kedua, orang tidak hanya membeli bangunan saja. Klien sekarang tidak hanya ingin gedungnya berdiri, mereka juga ingin pengalaman, identitas, branding, cerita, suasana, dan juga engagement. Karena itu arsitek bekerja dengan desain grafis, content creator, seniman visual, sound designer, dan juga lighting artist. Yang ketiga, teknologi membuka ruang baru. Dulu arsitek bekerja di meja gambar, sekarang arsitek bisa bekerja di Metaverse, Digital Twin City, Virtual Exhibition, Generative Design, Interactive Installation, hingga Smart City System. Sekarang mari kita bayangkan contoh yang nyata. Yang pertama ada arsitek berkolaborasi dengan desainer grafis. Hasilnya bisa berupa wayfinding system kampus, identitas visual kawasan, museum experience, dan pameran interaktif. Lalu ada arsitek yang berkolaborasi dengan seniman instalasi. Nah, muncul karya ruang sementara yang kuat secara pengalaman. Misalnya saja ada pavilion festival, ruang refleksi publik, atau instalasi cahaya malam hari. Selanjutnya, arsitek yang berkolaborasi dengan AI spesialis. Hasilnya berupa analisis pola pergerakan pengguna, optimalisasi layout apartemen, simulasi kenyamanan termal, dan eksplorasi bentuk generatif. Next, ketika arsitek berkolaborasi dengan psikolog untuk healing environment rumah sakit, sekolah yang mendukung konsentrasi, dan juga ruang kerja sehat mental. Nah, lalu yang terakhir ada arsitek yang berkolaborasi dengan komunitas untuk desain partisipatif kampung, ruang publik inklusif, dan juga revitalisasi kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa profesi arsitek bisa sangat luas. Namun apakah ini berarti bangunan tidak penting? Jawabannya, bangunan tetap penting. Rumah tetap dibutuhkan, sekolah tetap dibutuhkan, rumah sakit, kota, dan juga infrastrukturnya.
Namun, nilai tambah arsitek hari ini bukan hanya menggambar bangunan, tetapi memahami manusia, menghubungkan sistem, menerjemahkan visi ke ruang, menciptakan pengalaman, dan juga memimpin kolaborasi. Bangunan tetap inti, tetapi profesi berkembang lebih luas dari bangunan itu sendiri. Pertanyaan yang besar hari ini, AI ancaman atau justru sebuah peluang? Banyak orang yang takut AI akan menggantikan arsitek. Nah, sekarang mari kita mencoba realistis saja. AI bisa membantu membuatkan opsi masa bangunan yang lebih cepat, visualisasi konsep dalam hitungan menit, menghitung efisiensi ruang, menganalisis data tapak, simulasi cahaya dan energi, dan juga bisa membantu drafting tertentu. Namun AI belum bisa sepenuhnya menggantikan empati manusia, memahami budaya lokal, intuisi desain yang matang, negosiasi dengan klien, membaca dinamika sosial, tanggung jawab etis, dan juga taste yang tajam. So, ancaman terbesar bukanlah AI, ancaman terbesar adalah arsitek yang menolak belajar AI, karena nanti akan kalah oleh arsitek lain yang memakai AI dengan cerdas. Namun ada hal yang perlu diperhatikan teman-teman, karena kolaborasi juga punya jebakannya. Sebagai contoh, ada kolaborasi gimmick, yaitu mengajak seniman hanya agar proyeknya terlihat keren. Lalu ada teknologi tanpa makna, menggunakan AI hanya untuk menghasilkan gambar viral tapi tidak buildable. Lalu juga ada lupa dasar arsitektur, di mana sibuk membranding, lupa struktur, sirkulasi detail, dan juga kenyamanan ruangnya. Lalu yang terakhir adalah ego disiplin, merasa profesi sendiri paling penting, padahal kolaborasi membutuhkan kerendahan hati. Mungkin jika saya boleh menyebutkan, ada beberapa skill penting 5 hingga 10 tahun ke depan. Yang pertama ada hard skill, desain spasial kuat, digital tools, BIM, AI tools, sustainability thinking, dan presentation skill. Yang kedua ada soft skill, yaitu komunikasi, leadership, negosiasi, storytelling, critical thinking, dan adaptif yang cepat. Lalu yang ketiga ada mindset, belajar terus, tidak defensif, terbuka lintas ilmu, berani bereksperimen, dan tetap grounded pada kebutuhan manusia. Jadi apakah arsitek yang berkolaborasi dengan seni, teknologi, dan bidang lainnya adalah hal yang baik? Menurut saya, ya. Karena dunia berubah dan profesi yang bertahan adalah profesi yang mampu beradaptasi tanpa kehilangan inti nilainya. Inti arsitektur bukan sekedar gedung, inti arsitektur adalah menciptakan ruang yang membuat hidup manusia menjadi lebih baik lagi. Jika itu bisa dilakukan melalui bangunan, maka lakukan. Jika melalui pameran, maka lakukanlah. Jika melalui teknologi, lakukan juga. Jika melalui kolaborasi lintas disiplin, lakukanlah juga. Karena masa depan bukan milik profesi yang paling keras bertahan, masa depan milik profesi yang paling cerdas untuk berkembang. Kalau kalian setuju dan punya pendapat yang berbeda, boleh sekali untuk ditulis di kolom komentar. Menurut kalian, arsitek masa depan itu seperti apa sih? Jangan lupa subscribe channel Belajar Arsitektur dari Rancang Reka Ruang Group, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini ke teman-teman arsitek lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam ruang, salam karya.